Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Ketemu lagi dengan saya, Tika. Kita hari ini akan membahas tentang akuntansi ijarah jurnal transaksi. Sebelum kita mulai dengan pembukuan transaksi ijarah, kita mengulang kembali tentang neraca dan laporan laba rugi yang harus selalu kita ingat dalam kepala kita. Ya, jadi pada saat kita membukukan transaksi-transaksi ke dalam jurnal, apa saja akun-akun yang terpengaruh, maka itu harus sudah ada di pikiran kita. Apakah dia termasuk di sisi aktiva atau dia ada di sisi kewajiban atau pasifa ya, kewajiban yang terdiri dari kewajiban, dana syirkah temporer, dan modal untuk neraca bank syariah. Oke. Nah, persamaan akuntansi juga harus tidak boleh kita lupakan ya, karena ini akan membuat neraca kita balance atau tidak balance ya. Aktiva atau aset itu sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah dengan modal ya. Nah, untuk sisi kiri atau aktiva, maka dia akan didebet bila bertambah, ya kan? Sementara untuk pasifa dia bertambah, maka dia dikredit. Sebaliknya berarti kalau di sini berkurang, maka dia dikredit, dan ini di sisi kanan berkurang, maka dia di debit, gitu ya. Nah, pada saat si transaksi ini mempengaruhi aset, di sisi lain mempengaruhi pendapatan atau biaya, maka sejatinya pendapatan itu termasuk bagian dari modal. Biaya juga bagian dari modal. Bagaimana hukumnya? Pendapatan akan menambah modal. Sementara biaya dia mengurangi modal. Maaf. Nah, karena pada dasarnya modal itu dia berada di sisi kanan, maka dia kalau dikredit bertambah, maka pendapatan yang menambah modal dia juga sama sifatnya dengan modal. Dia akan bertambah bila di kredit gitu ya, dan dia akan berkurang bila di debit kalau biaya gitu ya. Nah, maka ini tidak boleh kita hilangkan dari pikiran kita. Oke. Jadi di sini misalnya pengaruhi aset, maka dia kalau misalnya mau balance, dia mempengaruhi di sisi kanan. Di sisi apa nanti gitu ya. Misalnya di sisi aset bertambah, kemudian di dana rekening nasabah dia juga bertambah gitu kan. Nah, atau dia bisa sama-sama mengurangi sisi aset, mempengaruhi sisi aset, tapi dia bertambah dan berkurang. Ada yang bertambah dan berkurang. Misalnya persediaan aset ijaroh menjadi aset ijaroh. Dia sama-sama di sisi aktiva, tapi satu bertambah dan satu berkurang. Seperti itu ya. Jadi ini tidak boleh kita lupakan frame ini. Baik, selanjutnya akan kita ambil contoh tentang transaksi akad ijaroh. Misalnya di sini muajir atau pemilik asetnya Bank Syariah Ma'rifat ya. Kemudian nama penyewa mustajirnya ini adalah PT Namira. Kemudian jenis barang yang disewa atau istilahnya itu makjur ini adalah mobil ya. Nah, harga perolehan nih di sini 120 juta, nilai sisa 0, tingkat keuntungan yang diharapkan 25%, biaya administrasi 480.000 per tahun, jangka waktu sewa ijaroh 2 tahun, dan penyusutannya menggunakan metode garis lurus dengan masa 5 tahun, serta uang muka dibayar untuk masa 3 bulan. Ya. Baik, lanjut ke pembukuan transaksinya ya. Nah, untuk transaksi ijaroh yang tadi saya contohkan ya. Nah, berarti di sini pertama gitu ya, sebelum akad ijarah dilakukan, tentunya Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah ya. Nah, pengadaan aset ijarah itu sesuai dengan PSAK 107 gitu ya. Disebutkan bahwa biaya perolehan objek ijarah berupa aset mengacu pada PSAK 16 gitu ya. Bahwa itu untuk aset yang tetap atau untuk yang tidak berujung mengacu pada PSAK 19 ya, udah ada aturannya bahwa
untuk membukukan persediaan aset ijaroh ya, ini persediaan nih. Nah ini ya, misalnya di sini dia bukukan sekarang persediaan aset ijaroh. Nah maka dia persediaan aset ijaroh itu diakui sebesar nilai perolehan disertai biaya yang menyertainya gitu ya. Misalnya pengiriman, biaya pajak bila ada gitu ya. Nah, kemudian tentunya apalagi yang terpengaruh gitu ya. Kalau kita mengadakan persediaan aset ijaroh, berarti kita kan tadi membeli si mobil tadi yang dijelaskan sebelumnya ya. Nah, ini mobil kan. Nah, harga perolehannya 120 juta sudah apa namanya? Termasuk biaya-biaya di sini contohnya ya. Nah, maka dia dibukukan sebagai persediaan aset ijaroh. Ya, tentunya kita mengkredit ke rekening supplier gitu ya, atau mengkredit kas, mengurangi kas ya, atau mengkredit rekening supplier sebesar 120 juta ya. Oke, sisi kiri dan sisi kanan sudah lengkap, maka balance ya. Nah, kenapa masih dibukukan sebagai persediaan aset ijaroh? Karena belum menjadi aset ijaroh, dia masih di tangan bank, belum diserahkan kepada nasabah ya. Kita lanjut. Berikutnya, sekarang adalah transaksi pada saat akad disepakati. Ya. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Ya. Nah, yang pertama tadi yang saya ceritakan bahwa konversi persediaan aset ijaroh menjadi aset ijaroh. Karena ini sebagai bentuk pengakuan dari pengalihan hak guna kepada penyewa. Jadi dialihkan si barangnya ke penyewa, maka kita akan mengubah dari persediaan aset ijaroh menjadi aset ijaroh ya ini ya. Tadi kan kita mendebet persediaan aset ijaroh, sekarang kita mengkredit persediaan aset ijaroh menjadi apa? Menjadi aset ijaroh. Sudah dialihkan kepada nasabah ya. Dia sama-sama di sisi kiri, di sisi aset, tapi beda nama gitu ya, yang karena sudah dialih tangankan kepada nasabah ya. Nah, ini kemudian yang kedua, apalagi yang harus dibukukan? Yang kedua adalah ini, biaya administrasi, kan dibayar di awal ya. Nah, maka dia mendebet kas ya, menambah kas atau mendebet rekening nasabah. Berarti kan mengurangi ya rekening nasabah sebesar 480 juta ya. Ini bisa dua ya, bisa kalau kas dibetulkan atau dia mendebet rekening nasabah. Berarti kan mengurangi rekening nasabah di sisi kewajiban kan. Nah, kreditnya apa? Kreditnya pendapatan administrasi. Oke, balik lagi ke yang tadi bahwa kalau pendapatan itu dikredit maka dia bertambah ya. Oke, lanjut. Ini sekarang. Oke. Berikutnya adalah transaksi pada saat bank menerima uang muka sewa, ya. Jadi pada saat menerima uang muka sewa, ya, uang muka sewa itu dianggap sebagai aset juga ya, sebagai aktiva ya. Misal katanya pada tanggal 10 Juni Bank Syariah Ma'rifat menerima pembayaran uang muka sewa dari PT Namira sebesar 7.200.000. Ini untuk 3 bulan masa sewa, gitu ya. Maka jurnal yang diperlukan waktu itu adalah pertama, kita mengkredit tentunya ya, mendebet rekening nasabah atau mendebet kas ya. Artinya bisa dua, bisa kita menambah kas karena si nasabah menyetor secara tunai atau kita mendebet rekening nasabah langsung ya di rekening nasabah yang ada di bank syariah. Oke, kemudian ini bisa dua cara ya. Bisa yang ini ya, atau yang ini, dua-duanya bisa dibenarkan. Ada dua cara ini untuk membukukan uang muka sewa ya. Yang pertama ya, yang cara yang ini nih, ini dia bisa dikas, kemudian sewa diterima di muka itu dikredit ya. Jadi ini apa namanya? Termasuk pendapatan kalau di sini ya, sewa diterima di muka. Berarti kan dia apa namanya? Di sisi bertambah di sisi pendapatan atau masih pendapatan yang diterima di muka gitu ya. Nah, kemudian untuk bukan pendapatan sewanya ya, maka sewa diterima di mukanya debet. Untuk yang bulan pertama, kan bulan pertama si bank harus mendapatkan pendapatan sewa gitu ya. Jadi dia dari sewa diterima di muka di debit sebesar 2.400.000 dikreditkan kemana? Ke pendapatan sewa sebesar 2.400.000 gitu. Ya, jadi sewa diterima di mukanya otomatis berkurang nih. 7.200.000 dikurangi 2.400.000. Jadi 4.800.000 ya.
Nah, kemudian atau bisa juga dibukukan dengan cara sebagai berikut, langsung ya. Jadi, pertama kita, mendebet kas atau mendebet rekening nasabah, kemudian membukukan langsung pendapatan sewa. Ya, yang ini lebih praktis caranya yang bawah ya. Nah, kemudian sewa diterima di mukanya dikreditkan sebesar 4.800.000 gitu ya. Jadi ini udah balance nih ya antara kas dengan ini nih dua yang dikredit ini. Oke, itu adalah pembukuan untuk transaksi uang muka sewa. Selanjutnya, nah sekarang bagaimana kalau kita melakukan pembukuan tentang pendapatan ijaroh gitu ya. Nah, ini misalnya sudah kita jadwal ya. Ini adalah contoh gitu ya. Selama 6 bulan, masukkan rencana dan realisasi pembayaran ijarah oleh PT Namira ya, sebagai berikut nih. Di sini misalnya ya, tanggal jatuh temponya setiap bulan tanggal 10. Ya, ini kan rencana ya. Jadi jadwal tetapnya setiap apa namanya? Bulan tanggal 10 nasabah harus menyetorkan gitu ya, baik itu secara rekening ataupun secara kas kepada bank syariah itu adalah uang sewa dan ujrohnya gitu ya. Jadi ini uang sewa porsi pokoknya 2 juta nih ya, dari 2.400.000 tuh. Porsi ujrohnya itu 400.000 ya. Ini setiap bulan ya. Nah, kemudian misalnya di sini realisasinya nih, yang ini realisasi ya. Nah, tadi kan yang ini rencana nih, yang tanggal jatuh temponya ini tepat tanggal 10. Nah, tapi biasanya kan tidak selalu sesuai rencana ya. Nah, maka ini adalah realisasinya nih, yang kolom yang ini. Nah ini di sini tanggal pembayaran untuk realisasinya. Di awal sampai bulan keempat dia tepat waktu. Tanggal 10, kemudian sampai sini tepat waktu sampai bulan September ya. Jumlah dibayar, porsi pokok dan ujrohnya sebesar 2.400.000 gitu ya. Nah, mulai bermasalah di bulan kelima nih, kelima ya. Jadi dia rencananya 10 Oktober tapi realisasinya tanggal 5 November, berarti dia nunggak 1 bulan. Nih ya. Nah, kemudian bisa juga bermasalahnya seperti ini nih, yang bulan ke-6. Bulan ke-6 dia sama ininya, apa namanya, sesuai realisasi ini 10 November, tapi dia hanya membayar sebesar 1.400.000 gitu ya. Sementara kewajibannya dia kan sebetulnya 2.400.000. Nah, sisanya dia dibayar di 3 Desember nih di sini ya. Nah, bagaimana ini membukukannya kalau seperti ini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang dilakukan pada saat jatuh tempo ya, yang tadi tuh pada saat 3 bulan pertama kan masih ada sewa diterima di muka, gitu ya. Maka pembukuannya itu normal seperti ini. Sewa diterima di muka 2.400.000 dapat dari sewa diterima di muka, kemudian dibukukan sebagai pendapatan sewa ya. Terus sampai bulan ketiga ini masih kita apa namanya? Masih normal gitu ya, masih karena masih ada uang muka. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya bila tadi ya pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yang tadi ya kasusnya adalah yang ini, yang bulan ke-5 ya, bahwa di 10 Oktober, oh sorry yang ini ketinggalan. Kalau misalnya udah mulai melakukan di bulan Oktober nih, bukan lagi dari sewa diterima di muka, tapi nasabahnya menyetor gitu ya, maka debit kas atau debit rekening nasabah, kreditnya pendapatan sewa ya ini. Nah, sekarang yang tadi yang bila nasabah melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo, artinya nasabah ada penunggakan ya. Oke, berarti tetap di bulan Oktober ya. Apa yang kita bukukan yang di bulan Oktober ini ya? Kita membukukan kalau misalnya sudah lewat nih sehari gitu ya, maka kita membukukan piutang sewa gitu ya. Porsi pokoknya berarti 2 juta 2 juta ya kan. Nah, kemudian piutang pendapatan sewa atau porsi ujrohnya sebesar 4 juta. Nah, kemudian apa yang dikredit? Yang dikredit adalah pendapatan sewa akrual sebesar 2.400.000. Akrual itu artinya apa? Artinya dia udah diakui secara pembukuan tapi belum diterima uangnya. Jadi secara pencatatan saja ya. Nah, kemudian untuk yang 5 November ternyata dia baru bayar. Oke. Ternyata dia baru bayar di sini ya. Oke, maka bagaimana kita membukukan karena sekarang kan sudah ada
pembukuan kita masih piutang tadi ya. Artinya si nasabah punya hutang ke kita, maka kita bukukan sebagai piutang. Nah, setelah dia bayar gitu ya, ternyata dia bayar nih, langsung dia mendebet kas kita atau mendebet rekening nasabah sebesar 2.400.000, maka maka piutang sewa kita kredit ya. Dari yang tadi nih kita kurangi, kita kredit. Kemudian apa yang dikredit lagi yaitu piutang pendapatan porsi ujroh ya, itu juga dikredit. Nah, ini kemudian yang apa lagi yang harus dikredit? Nah, ini berarti pendapatan sewa yang tadi dicatat secara akrual, maka ia akan dicatat secara kependapatan sewanya gitu ya. Jadi dari 2.400.000 ini kemudian dicatatkan sekarang resmi sebagai pendapatan sewa yang sudah diterima bank ya. Awalnya kan akrual itu dia belum diterima. Kemudian dia jadi sudah diterima ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana tadi kasusnya bila pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo gitu ya. Bila dilakukannya oleh nasabahnya ya sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian melewati jatuh tempo, misalnya ya tanggal 10 November nasabah membayar 1.400.000 saja, lalu nanti sisanya dibayar pada tanggal 3 Desember. Maka bagaimana pembukuannya pada saat 10 November dan 3 Desember tersebut ya? Yang pertama ini di sini tentunya kita bukukan di kas atau di debit rekening nasabah sebesar 1.400.000. Nah, kemudian berarti kan kurang 1 juta ya. Harusnya kan dia 2.400.000 gitu ya. Nah, kekurangannya itu kita akan bagi kekurangan dari porsi pokok dan kekurangan dari porsi ujroh secara proporsional gitu ya. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Pokok itu kan 2 juta ya. 2 juta. Sementara ujroh itu 400.000. Nah, bagaimana porsi pokoknya kalau dibayarnya 1 juta, maka porsi pokoknya adalah porsi pokok kan harusnya. Jadi kalau dalam persen atau dalam pecahan porsi pokok itu, maka dia adalah 2 juta ya. Dibagi dengan 2.400.000. Ya kan? Nah, ini dibagi ya. Nah, ini kan porsi pokok per porsi keseluruhan, ya kan? Nah, dikali berapa yang tadi yang dibayar sama dia 1 juta ya. Nah, maka hasilnya adalah 833 tadi. Sama dengan 833,33. Ini, makanya tadi angkanya jadi 833 ya. Nah, oke. Bagaimana porsi ujrohnya? Berarti tinggal kita kurangi aja. 1 juta dikurangi 833 rupiah sama dengan 166.667 kira-kira seperti itu ya rupiah. Maka ini adalah porsi ujrohnya. Oke, kita dapat ya. Nah, ini perhitungannya berasal dari situ ya. Yang ini. Nah, yang ini. Oke. Jadi porsi pokoknya 833.000, piutang pendapatan sewanya, porsi ujroh 166.000 sekian. Nah, pendapatan sewa kita sudah membukukan sebesar berapa? Ini sebesar 1.400.000 yang dari kas tadi ya. Nah, selanjutnya yang 1 juta itu berarti dia masih dibukukan sebagai pendapatan sewa akrual atau baru pencatatan saja. Oke. Nah, di tanggal 3 Desembernya, yang ini ya, berarti kasnya kalau dia tambahan sisa dari sebelumnya nih dibayar kan yang pendapatan sewa akrual ini dibayar.
dalam bentuk kas atau debit rekening, maka apa yang berkurang? Yang berkurang adalah ini. Yang kita kredit adalah piutang sewa dan piutang pendapatan sewa, ya. Yang ini nih, biar kita balance. Ini hilang nih, ya. Oke. Kalau kita hilang, jadi kan di kredit dua-duanya ya. Oke. Kemudian, apalagi yang kita bukukan? Yang kita bukukan ada ini. Pendapatan sewa akrual atau yang hanya tercatat menjadi pendapatan sewa. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu cara pembukuan bila nasabah membayar pada saat lewat jatuh tempo. Berikutnya, untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijaroh ya. Jadi setiap bulan ya kita melakukan teknik penyusutan ya, pencatatan penyusutan ya. Maka jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijaroh untuk 6 bulan pertama adalah sebagai berikut. Ini ya, sama semuanya. Jadi di debit beban penyusutan aset ijaroh dikreditkan ke akumulasi penyusutan aset ijaroh. Ya kan? Ini di sisi mengurangi sisi aset nih, akumulasi penyusutan ijaroh. Yang ini diakui sebagai beban ya. Jadi debit beban bertambah, kredit akumulasi penyusutan aset ijaroh. Nah, akumulasi penyusutan aset ijaroh juga bertambah karena dia dikredit di sisi di sisi mengurangi sisi aktiva ya. Oke, ini sama semua pencatatannya. Selanjutnya, nah untuk misalnya ada perbaikan ya, ada perbaikan dari si aset ya. Berdasarkan PSAK, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik ya. Maka kalau misalnya ada perbaikan bisa langsung oleh bank kepada si supplier atau si rekanannya gitu ya untuk perbaikan aset, maka dia akan langsung dikredit debit beban perbaikan aset ijarah ya. Ini menambah di beban dan kemudian mengkredit kas kalau misalnya bayarnya kas, atau mengkredit rekening suppliernya atau rekening rekanannya ya untuk pembayaran perbaikan gitu. Ya, lanjut. Sekarang untuk penyajian laporan laba rugi ya, penyajian laporan laba rugi, maka setiap bulan ini kalau misalnya normal sama ya. Ini kurang kelihatan ya, sebentar. Nah, jadi setiap bulan nih pendapatan sewa ini dia sebesar 2.400.000 ya. Kemudian ini porsi untuk ini beban penyusutan 2 juta, kemudian ini pendapatan sewa ujroh. Begitu seterusnya. Kalau misalnya ada yang ini ada beban perbaikan, maka ditambahkan di sini ya, beban perbaikan. Maka pendapatan sewa bersihnya jadi berkurang, jadi 200 misalnya di sini 300 ya. Di sini 500 jadi minus 100 ya. Begitu nanti totalnya akan dihitung berdasarkan pendapatan sewa bersihnya berapa gitu ya, dikurangi ini beban beban yang bulan terakhirnya. Oke, jadi tetap positifnya, hanya negatif di bulan Desember saja. Oke, lanjut. Nah, untuk terakhir sekarang adalah pembukuan di akhir ya, pembukuan di akhir. Pada saat akad berakhir misalnya sudah 2 tahun ya, kan tadi akadnya si penyewa akan menyewa selama 2 tahun, maka kita akan mengakumulasi penyusutan aset ijaroh, mendebit akumulasi penyusutan aset ijaroh itu sebesar 48 juta ya, itu total selama 2 juta. Nah, kemudian persediaan aset ijaroh ya, kan karena dia balik lagi si mobilnya ya, ini nih. Dia sekarang bernilai sebesar 72 juta. Nah, apa yang dikredit? Yang dikredit adalah aset ijaroh. Jadi dia sudah tidak merupakan aset ijaroh lagi, sudah kembali ke bank dalam bentuk persediaan yang bernilai 72 juta karena dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 48 juta. Si mobilnya jadi bernilai sekarang berapa? Bernilai 72 juta gitu ya. Nah, jadi kalau dari sini ya, biaya perolehan aset ijarah 120 juta, akumulasi penyusutannya 48 juta, dan sisa nilai bersih aset ijarah 72 juta.
Jadi si mobil sudah dialih tangankan lagi kepada bank dengan nilai sekarang sebesar 72 juta. Oke. Baik, itu saja untuk pembukuan jurnal akuntansi ijarah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.